Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dibahagiakan dunia akhiratnya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi di konten kali ini teman-teman, gue mau bahas ini nih tentang intercom. Mau apa ya, kayak ngasih, kita sharing-sharing aja lah. Kayak gue mau dari sudut pandang gue mau ngasih tips dalam memilih intercom itu kayak gimana sih, apa yang kalian butuhkan sih, kayak gitu. Karena gue ngeliat ya teman-teman ya, di era sekarang ini kan intercom udah jadi salah satu kebutuhan nih buat orang-orang yang apa ya, kalau yang hampir setiap hari naik motor buat kemana-mana gitu, buat daily use-nya naik motor lah, atau enggak intercom itu jadi suatu kayak hampir kewajiban kalau buat orang-orang yang suka touring gitu teman-teman. Karena satu, mempermudah kita dalam komunikasi ya kan. Kalau zaman dulu kalau lagi touring kode ini pakai tangan, kaki. Kalau sekarang udah nggak perlu kayak gitu kan. Jadi tinggal ngomong di intercom aja. Dan ditambah lagi apa ya, intercom itu kayak menurut gue nih ya, kayak lebih safety aja gitu dibanding headset gitu. Karena kalau kita pakai headset atau TWS gitu, itu kalau dalam berkendara ya kan, dia nutup full banget gitu kayak kuping kita teman-teman. Jadi kita nggak denger apa ya, aduh netes lagi, pas banget lagi kalau bang, kayak kita tuh kayak nggak denger kayak ambience sekitar, suara klakson kendaraan lain, karena full ketutup lubang kuping kita sama headset atau TWS itu. Nah makanya intercom tuh jadi salah satu kayak solusi kebutuhan deh buat orang-orang yang daily use-nya pakai motor gitu. Karena selain kita masih bisa komunikasi, dan dia kan gak nutup sempurna kuping kita, jadi kita masih bisa denger kayak sekitar gitu. Allah, oh, berhenti dadakan banget. Kan dari jauh dulu ngasih sen gitu. Waduh, habis hujan deras tiba-tiba panas lagi nih teman-teman. Lanjut teman-teman, ya kayak gitulah, kayak intercom tuh kayak jadi suatu sekarang ya, pada era saat ini gue ngelihatnya ya, hampir mayoritas kayak 70% deh orang-orang kayak udah pakai intercom gitu. Nah makanya gue mau sedikit ngasih apa ya, kayak tips sharing versi gue gitu buat teman-teman yang mau pertama kali beli intercom atau mau pakai intercom kayak gitu. Hai Edan, di sini kering. Di daerah Gondrong, Semanan, Duri Kosambi hujan deras tadi, gua neduh lama itu, hampir sejam. Oke, lanjut teman-teman. Yang pertama nih, versi gua nih teman-teman. Kalian tentuin dulu budget buat beli intercomnya. Tuh yang pertama, misalnya budget kalian under 500, under 1 juta, atau under 2 juta, atau enggak terbatas, limit mau berapa aja, itu boleh. Itu yang pertama, tentuin budget. Yang kedua, yang gak kalah penting juga sih teman-teman ya menurut gue ya, kalian kalau punya grup riding atau teman-teman touring rutin gitu, kalian lihat dulu teman-teman kalian itu pakai brand merek apa intercomnya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena biar berfungsi, bermanfaat gitu intercomnya teman-teman. Misalnya gini, kalau teman-teman apa ya, punya grup riding dan yang lainnya itu pada pakai Maxto gitu, X2, itu mereka bisa partikel. Terus teman-teman beli merek lain, sebetulnya kalau sendiri kita bisa ditarik sih sama Maxto juga, cuman kan lebih enaknya kalau pakai sesama satu brand gitu, apalagi bisa partikel, itu lebih lancar gitu. Kita lewat kiri aja deh, Borderland. Nah, kalian lihat teman-temannya itu pada pakai apa. Kalau misalnya sekeliling grup riding temen touring kalian pada pakai Cardo, kalau saran gue sih ya kalian nabung beli Cardo juga, karena bermanfaat gitu. Kalau teman-teman kalian punyanya Maxto atau yang Retouch atau apa EJS, Fredcon, terus kalian beli Cardo, wah itu sia-sia kalau buat gue teman-teman. Karena meshnya Cardo itu nggak bakal kepake. Kalian cuma bisanya pakai kayak universal pairing lewat Bluetooth gitu.
Apa bedanya bang universal pairing Bluetooth sama mesh? Nah gitu. Bedanya kalau kita udah jaringannya udah pakai mesh, sesama mesh itu pun gak ada apa ya, kayak jaraknya itu lebih jauh. Yang pertama, dan kualitas suara lebih bagus. Dan yang ketiga, kalaupun nggak ada sinyal atau banyak itu tuh dia lebih stabil gitu kalau mesh itu. Jadi lebih sedikit lah kayak rintangannya dibanding pakai Bluetooth yang jaraknya ya terbatas gitu. Nah kalian tentuin tuh teman-teman kalian, karena percuma kita beli intercom mahal pun kalau sekeliling kita itu pakainya yang lain gitu, bakal gak berguna juga gitu. Dan kalau kalian yang mau nyari apa suara, ya kalau misalnya nyarinya suara aja buat didengerin sendiri atau ngobrol berdua doang, ya nggak salah kayak gitu. Sena, Cardo juaranya itu udah top tiernya intercom lah itu. Lalu yang berikutnya nih, sedikit sharing dari gua tipsnya. Itu carinya intercom yang bisa universal pairing teman-teman. Kenapa gue bilang harus universal pairing? Jadi kalau kalian sama siapa aja itu bisa connect, apapun brandnya intercom. Kalau universal pairing itu biasanya selalu bisa connect, walaupun terbatas ya. Karena apa ya, biasanya kalau universal pairing gitu cuman connectnya ke satu doang gitu. Jadi kita ngobrol berdua aja sama teman kita gitu. Lalu setelah universal pairing, kita cari kayak apa ya teman-teman ya, after salesnya gitu teman-teman. Karena itu nggak kalah penting juga, karena gue ada beberapa case temen gue baru beli datang banget ternyata bermasalah, proses klaim garansinya itu ribet banget gitu. Udah gitu dia harus ke tokonya gitu, toko yang dia kan pasti rata-rata beli online ya. Dia harus ke toko yang dia beli, di tokonya aja jawabnya slow respon gitu, bisa 2-3 hari. Jadi kayak ribet gitu ya kan, terus dikirim dulu ke toko itu, dari toko itu nggak tahu tuh dia dikirim dibenerin sendiri apa dikirim ke mana gitu. Karena mohon maaf nih teman-teman ya, dari semua brand-brand yang ada itu nggak semuanya tuh punya kayak official media. Nggak tahu deh resmi apa enggak, gue nggak tahu ya. Ya jujur aja kayak brand yang mereknya M itu dia nggak punya official media, kayak Instagramnya aja itu ada cuman nggak aktif gitu. Lalu dia nggak punya customer service nomornya. Ah itu aneh sih buat gue. Dia nggak punya customer service. Jadi seolah-olah kita beli brand itu, beli di toko, di online shop gitu, kalaupun rusak terkendala kita balikin ke toko itu lagi. Seandainya gini ya, kayak gue pernah dulu punya kasus gitu, gue beli merek Ritas gitu. Ritas jelas gitu, dia punya ada nomor kontak official customer service-nya, dan ada official Instagramnya, ada nomor kontaknya, alamatnya pun jelas gitu. Itu lebih terpercaya kalau buat gue kayak gitu ya kan. Jadi gue langsung, daripada ribet balikin ke toko lagi apa gimana, gue langsung aja dateng gitu kan. Nah itu tuh after sales sih dilihat teman-teman, karena gue pernah ngelihat merek ini ya, kayak official di Tokopedia-nya EJS deh gue sebut aja karena ini real. EJS itu di official tokonya itu jual merek Maxto juga, Fredcon juga. Itu buat gue aneh sih teman-teman ya, apakah mereka satu manajemen atau satu pabrik gitu. Soalnya di official EJS tuh dia jual Maxto, jual Fredcon, jual berbagai macam intercom deh gitu. Nah makanya kenapa gue ngeliat-ngeliat di Instagram atau enggak di official tokonya yang punya resmi gitu, kayak Cardo, Sena, dia udah ada distributor resminya, jelas pengaduannya, klaimnya kemana kayak gitu. Lalu berikutnya apa ya teman-teman ya? Kalau menurut versi gue nih kan, desain mungkin jadi salah satu pilihan, karena gue termasuk apa ya, kalau gue dalam memilih intercom, yang pertama gue lihat budget, yang kedua universal pairing, yang ketiga desainnya. Jadi itu mau sebagus apapun fiturnya, kalau desainnya gue nggak suka, ya nggak bakal gue beli juga sih. Karena kebutuhan gue bukan nggak punya grup riding rutin gitu teman-teman ya. Gue nggak punya temen touring, jadi gue seringnya tuh ya sendiri, kalau nggak berdua aja. Jadi gue mikirnya gini ya, gue mau beli brand apapun selama dia bisa universal pairing ngobrol berdua, ya itu oke-oke aja buat gue. Beda perkara kalau gue punya grup touring rutin, sebulan sekali touring, 2 bulan sekali touring gitu. Itu beda urusan tuh, pasti gue mempertimbangkan teman-teman gue pakai apa ya. Nah kayak gitu.
Lalu yang berikutnya itu teman-teman harus tahu bahwa intercom itu punya IP yang waterproof atau IP67 lah minimal teman-teman. Kenapa? Lucu nggak sih kita pakai intercom hujan deras gitu, kita berhenti, kita lepas intercom, belum ngurusin kabelnya, kita masukin ke dalam helm. Ribet kan kayak gitu. Makanya gue selalu nyari intercom tuh harus minimal IP67 atau enggak IPX7. Pokoknya yang angka belakangnya 7 deh. Kenapa ada kata 6 dan 7? Angka 6 itu biasanya anti debu teman-teman. Tapi ada beberapa brand juga yang nggak ngetes debunya, jadi langsung air aja. Kalau yang belakangnya 7, yang kayak 67 tuh yang 7 di belakangnya, itu udah pasti biasanya dalam kedalaman 1 meter selama 30 menit sampai 1 jam dia tuh tahan air. Dan logikanya gini, ketika dia udah tahan air otomatis harusnya debu itu juga udah tahan sih ya. Karena partikel air kan lebih masuknya lebih ke celah-celah lebih kecil dibanding debu ya gitu. Tapi banyak brand juga yang nggak ngetes anti debunya, makanya dia ngetesnya anti air cukup lah, makanya ada IPX7 gitu. Yang bagusnya sih ya udah IP67 jelas, dia debu dites, air jadi tes, aman. Dan ada beberapa case aja yang udah IP67 tuh kalau dalam hujan-hujanan deras dalam pakai riding 1 jam itu gue pernah ngeliat case-nya dia tetap kemasukan air. Nah bayangin yang udah IP67 di bawah riding hujan deras banget 1 jam dia kemasukan air, apalagi yang nggak ada IP67 atau IP di bawahnya 65 gitu. Ngeri deh. Nah itu wajib juga tuh. Jadi kayak gitu teman-teman. Lalu apalagi ya kalau buat pribadi gue ya teman-teman ya, bagus apa enggaknya suara itu relatif ya. Karena kalau kita dalam riding di atas kecepatan 80 km per jam, speaker sebagus apapun juga pasti samar-samar juga sih. Kebanting suara angin, kebanting suara knalpot sekitar kayak gitu. Apalagi di era sekarang ya teman-teman ya, kayak fitur mesh itu udah banyak banget gitu. Dan terlebih lagi merek brand-brandnya itu udah banyak banget, nggak kayak zaman dulu gitu, masih sedikit. Sekarang tuh ada pendatang baru, Blaze. Blaze menarik juga sih, dia punya official toko resminya, dia punya official Instagram resminya. Dia resmi gitu, setiap event tuh dia buka booth. Ritas juga begitu, Cardo juga gitu, Sena juga gitu. Cuman yang belum gue lihat tuh kalau di event-event tuh ada brand official dari Maxto-nya. Gue kemarin baru beli Maxto X2 teman-teman, itu nggak ada buku garansinya. Dan gue lihat di lucu nih. Gue lihat di official resminya Maxto tuh dia nggak ngeluarin produk Maxto X2. Jadi Maxto X2 itu resmi apa enggak ya? Nah itulah kayak gue lucunya gitu, udah nggak ada buku garansinya kayak gitu. Ya kita walaupun kayak kita beli intercom jarang rusak gitu, tapi kan seenggaknya after sales itu termasuk penting lah. Kayak kita baru beli seminggu 2 minggu gitu rusak, ya kan seenggaknya kalau ada official customer service-nya kan lebih terjamin gitu teman-teman. Lalu apalagi ya kalau dari versi gua, ya pilihan bass juga gue nyari sih, review-reviewannya bassnya enak apa enggak kayak gitu, apa terlalu cempreng banget apa enggak ya. Kalau gue sih memperhitungkan itu, tapi yang enggak utama banget gitu. Yang utama ya itu tadi, kayak budgetnya masuk, gue lihat sekeliling teman kita kebutuhannya kayak gimana. Kita lebih sering berduaan sendiri denger lagu doang, apa buat touring juga sama teman-teman yang biasa rutin kita touring gitu. Itu jadi salah satu pertimbangan besar juga sih gitu. Ya udah gitu aja deh teman-teman, pokoknya sharing gue recap ya. Satu, universal pairing, budgetnya berapa ya kan, udah IP67 IP67 yang anti air lah kayak gitu. Lalu after sales terjamin kayak gitu, reviewannya oke gitu. Ya kayak gitu aja teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi nyari intercom, yang lagi pengen nyari, karena semua brand harusnya bagus ya selama dia resmi official. Ya semoga konten gue ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dalam mencari referensi intercom pakai brand apa. Banyak kok di Indonesia teman-teman, ada Freedcom, Egeas, Maxto, Blaze yang pendatang baru, Ritats ya kan, terus ada Cardo, Sena, apalagi ayo sebutin. Ayo teman-teman bantuin di kolom komentar. Ada apa ya, BTS, ada IT kayaknya udah ganti ya. Kalau setahu gua IT itu udah rebranding jadi Ritats gitu.
makanya dia udah nggak keluar lagi. Ya kayak gitulah teman-teman. Pokoknya pastiin apa ya, beli intercom yang sesuai kebutuhan teman-teman semua, biar nggak mubazir gitu. Tapi kalau teman-teman banyak duit ya nggak masalah. Ya kayak gitu aja teman-teman. Pokoknya sampai ketemu lagi di konten-konten gue berikutnya. Semoga bermanfaat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Sehat-sehat ya semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin.